Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah adalah tentang pengagungan terhadap ilmu bagian yang pertama. Telah berkata guru kami yang mulia Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Khulasah Ta'zimil Ilmi, bahwa banyak sedikitnya ilmu seseorang adalah sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berkurang pengagungannya terhadap ilmu, maka akan semakin berkurang bagiannya. Kemudian beliau menyebutkan 20 perkara yang merupakan bentuk pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah membersihkan tempat ilmu. Apabila hati kita bersih, maka ilmu akan berkenan masuk, dan semakin bersih, maka semakin mudah menerima ilmu tersebut. Dan hal yang mengotori hati dan menjadikan ilmu sulit masuk adalah kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan niat. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntutnya. Sesuai dengan keikhlasan seseorang, maka dia akan mendapatkan ilmu. Dan niat yang ikhlas di dalam mencari ilmu adalah apabila niatnya yang pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri, yang kedua mengangkat kebodohan dari orang lain, yang ketiga menghidupkan ilmu dan menjaganya supaya tidak punah, dan yang keempat mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengumpulkan tekad untuk menuntutnya, meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak merasa lemah. Sebagaimana dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal terkadang ingin keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu gurunya sebelum datang waktu subuh. Dan sebagian mereka membaca Sahih Al-Bukhari kepada gurunya dalam 3 majelis atau 3 pertemuan. Ini semua menunjukkan bagaimana semangat dan tekad para pendahulu kita di dalam menuntut ilmu. Yang keempat, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena inilah asal dari ilmu itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah pengagungan terhadap ilmu
Yang kelima, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah adalah menempuh jalan yang benar di dalam menuntut ilmu agama. Orang yang salah cara di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya atau mendapatkan sedikit disertai rasa lelah yang sangat. Dan cara yang benar di dalam mempelajari satu cabang ilmu, yang pertama dengan menghafal sebuah matan kitab yang menyeluruh, dan dia mengumpulkan perkara-perkara yang rajih atau yang dikuatkan menurut para ulama di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu tersebut dari seorang yang ahli, yang bisa dijadikan teladan dan dia mampu mengajar. Yang keenam, mendahulukan ilmu yang paling penting, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah seseorang kepada Allah Azza wa Jal, seperti ilmu akidah, kemudian tata cara wudu, tata cara sholat, dan lain-lain. Yang ketujuh, bersegera untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda, karena waktu muda adalah waktu yang emas untuk mempelajari ilmu agama. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di batu. Adapun apabila sudah tua, maka kebanyakan manusia akan memiliki banyak kesibukan, pikiran, dan memiliki banyak koneksi. Kalau dia bisa mengatasi itu semua, maka insya Allah dia mendapatkan ilmu. Para sahabat Nabi SAW dahulu mempelajari agama dan mereka sudah berumur. Yang kedelapan, pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan serta-merta sekali jalan, tetapi diambil ilmu secara pelan-pelan dengan memulai kitab-kitab yang ringkas, menghafal dan memahami maknanya, dan jangan kita memulai menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab yang panjang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari muqaddimah Halaqah Silsilah Ilmiah, pengagungan terhadap ilmu. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu yang kesembilan adalah sabar dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Menghafal membutuhkan kesabaran, memahami membutuhkan kesabaran, menghadiri majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Demikian pula menjaga hak seorang guru membutuhkan kesabaran. Berkata Yahya ibnu Abi Katsirin, la yustata'u al-ilma birahatil jism. Tidak didapatkan ilmu dengan badan yang berleha-leha.
Demikian pula menyampaikan dan mengajarkan perlu kesabaran. Duduk bersama para penuntut ilmu perlu kesabaran. Memahamkan mereka perlu kesabaran. Demikian pula menghadapi kesalahan-kesalahan mereka perlu kesabaran. Yang ke-10, memperhatikan adab-adab ilmu. Ilmu yang bermanfaat didapatkan di antaranya dengan memperhatikan adab. Dan adab di sini mencakup adab terhadap diri di dalam pelajaran, adab terhadap guru dan teman dan lain-lain. Orang yang beradab di dalam ilmu berarti dia mengagungkan ilmu. Maka dia dipandang sebagai seorang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Adapun orang yang tidak beradab, maka dikhawatirkan ilmu akan sia-sia bila disampaikan kepadanya. Berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan sebagian salaf mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan banyak di antara penuntut ilmu yang tidak mendapatkan ilmu karena dia menyia-nyiakan adab. Yang ke-11, menjaga ilmu dari apa yang menjelekkannya. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga wibawanya, karena apabila dia melakukan sesuatu yang merusak wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu, berarti dia telah merendahkan ilmu. Seperti terlalu banyak menoleh di jalan, berteman akrab dengan orang-orang fasik dan lain-lain. Yang ke-12, memilih teman yang saleh. Seorang penuntut ilmu perlu teman yang membantu untuk mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh. Teman yang tidak baik akan memberi pengaruh yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang berada di atas agama teman akrabnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman akrab. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari muqaddimah Halaqah Silsilah Ilmiah, pengagungan terhadap ilmu. Di antara perkara yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm, yang ke-13, berusaha keras di dalam menghafal ilmu, bermudzakarah dan bertanya. Belajar dari seorang guru tidak banyak manfaatnya jika tidak menghafal, bermudzakarah dan bertanya. Menghafal berkaitan dengan diri sendiri. Bermudzakarah adalah mengulang kembali bersama teman. Dan bertanya, maksudnya adalah bertanya kepada sang guru. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Kami menghafal sedikit
dan membaca banyak. Maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal lebih banyak daripada apa yang kami baca. Dan dengan mudzakarah akan hidup ilmu di dalam jiwa, dan dengan bertanya akan terbuka perbendaharaan ilmu. Yang ke-14, menghormati ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan mengetahui hak bagi seorang alim. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Maka seorang murid harus memiliki rasa tawadhu kepada gurunya, menghadap beliau dan tidak menoleh, menjaga adab berbicara, tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, mendoakan beliau, mengucapkan terima kasih kepada beliau atas pengajaran beliau, menampakkan rasa butuhnya terhadap ilmu beliau, tidak menyakiti beliau dengan ucapan dan perbuatan, serta berlemah lembut ketika mengingatkan kesalahan beliau. Di sana ada 6 perkara yang harus dia jaga apabila melihat kesalahan seorang guru. Yang pertama, meneliti terlebih dahulu apakah benar kesalahan tersebut keluar dari seorang guru. Yang kedua, meneliti apakah itu memang sebuah kesalahan, dan ini adalah tugas ahlu ilmi. Yang ketiga, tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Yang keempat, memberikan uzur kepada sang guru dengan alasan yang benar. Yang kelima, memberikan nasihat dengan lembut dan rahasia. Dan yang keenam, menjaga kehormatan seorang guru di hadapan kaum muslimin yang lain. Ke-15, mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahlinya. Orang yang mengagungkan ilmu mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahli ilmu dan tidak memaksakan dirinya atas sesuatu yang dia tidak mampu, karena dikhawatirkan takut berbicara tanpa ilmu, khususnya peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi yang berkaitan dengan urusan umat dan orang banyak. Mereka, para ulama, memiliki ilmu dan pengalaman, maka hendaklah kita husnudzon kepada mereka. Dan apabila ulama berselisih, maka lebih hati-hatinya seseorang mengambil ucapan mayoritas mereka. Yang ke-16, menghormati majelis ilmu dan kitab. Hendaklah beradab ketika bermajelis, melihat kepada gurunya dan tidak menoleh tanpa keperluan, tidak banyak bergerak dan memainkan tangan dan kakinya, tidak bersandar di hadapan seorang guru, tidak bersandar dengan tangannya, tidak berbicara dengan orang yang ada di sampingnya, dan apabila bersin, berusaha untuk merendahkan suaranya, apabila menguap, berusaha untuk meredamnya atau menutup dengan mulutnya. Dan hendaknya juga menjaga kitab dan memuliakannya, tidak menjadikan kitab sebagai tempat simpanan barang-barang, tidak bersandar di atas kitab, tidak meletakkan kitab di kakinya. Dan apabila dia membaca kitab di hadapan seorang guru, hendaklah dia mengangkat kitab tersebut dan tidak meletakkan kitab tersebut di tanah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang.
Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari muqaddimah Halaqah Silsilah Ilmiah, pengagungan terhadap ilmu. Di antara perkara yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm yang ke-13, berusaha keras di dalam menghafal ilmu, bermudzakarah dan bertanya. Belajar dari seorang guru tidak banyak manfaatnya jika tidak menghafal, bermudzakarah dan bertanya. Menghafal berkaitan dengan diri sendiri. Bermudzakarah adalah mengulang kembali bersama teman. Dan bertanya, maksudnya adalah bertanya kepada sang guru. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Kami menghafal sedikit dan membaca banyak, maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal lebih banyak daripada apa yang kami baca. Dan dengan mudzakarah akan hidup ilmu di dalam jiwa, dan dengan bertanya akan terbuka perbendaharaan ilmu. Yang ke-14, menghormati ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan mengetahui hak bagi seorang alim. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Maka seorang murid harus memiliki rasa tawadhu kepada gurunya, menghadap beliau dan tidak menoleh, menjaga adab berbicara, tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, mendoakan beliau, mengucapkan terima kasih kepada beliau atas pengajaran beliau, menampakkan rasa butuhnya terhadap ilmu beliau, tidak menyakiti beliau dengan ucapan dan perbuatan, serta berlemah lembut ketika mengingatkan kesalahan beliau. Di sana ada 6 perkara yang harus dia jaga apabila melihat kesalahan seorang guru. Yang pertama, meneliti terlebih dahulu apakah benar kesalahan tersebut keluar dari seorang guru. Yang kedua, meneliti apakah itu memang sebuah kesalahan, dan ini adalah tugas ahlu ilmi. Yang ketiga, tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Yang keempat, memberikan uzur kepada sang guru dengan alasan yang benar. Yang kelima, memberikan nasihat dengan lembut dan rahasia. Dan yang keenam, menjaga kehormatan seorang guru di hadapan kaum muslimin yang lain. Ke-15, mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahlinya. Orang yang mengagungkan ilmu mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahli ilmu dan tidak memaksakan dirinya atas sesuatu yang dia tidak mampu, karena dikhawatirkan takut berbicara tanpa ilmu, khususnya peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi yang berkaitan dengan urusan umat dan orang banyak. Mereka, para ulama, memiliki ilmu dan pengalaman. Maka hendaklah kita husnudzon
kepada mereka. Dan apabila ulama berselisih, maka lebih hati-hatinya seseorang mengambil ucapan mayoritas mereka. Yang ke-16, menghormati majelis ilmu dan kitab. Hendaklah beradab ketika bermajelis, melihat kepada gurunya dan tidak menoleh tanpa keperluan, tidak banyak bergerak dan memainkan tangan dan kakinya, tidak bersandar di hadapan seorang guru, tidak bersandar dengan tangannya, tidak berbicara dengan orang yang ada di sampingnya, dan apabila bersin, berusaha untuk merendahkan suaranya, apabila menguap, berusaha untuk meredamnya, atau menutup dengan mulutnya. Dan hendaknya juga menjaga kitab dan memuliakannya, tidak menjadikan kitab sebagai tempat simpanan barang-barang, tidak bersandar di atas kitab, tidak meletakkan kitab di kakinya, dan apabila dia membaca kitab di hadapan seorang guru, hendaklah dia mengangkat kitab tersebut dan tidak meletakkan kitab tersebut di tanah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang mengapa harus belajar tauhid. Belajar tauhid merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk bertauhid, yaitu mengisahkan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Makna at-taghut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim yang tidak memahami tauhid, yang merupakan inti ajaran Islam, maka sebenarnya dia tidak memahami agamanya, meskipun telah mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah
belajar tauhid adalah tentang tauhid syarat mutlak masuk surga. Saudaraku, orang yang menginginkan kebahagiaan di surga, maka dia harus memiliki modal yang satu ini, yaitu tauhid. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid pasti akan masuk surga, meskipun mungkin sebelumnya dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalan yang telah dia amalkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengharap dengannya wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika prioritas dakwah para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah tauhid. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiyah HSI Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang bahaya kesyirikan. Akhil karim, tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Sebaliknya, syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah, adalah amalan yang sangat Allah murkai. Allah Subhanahu wa ta'ala memang Maha Pengampun. Akan tetapi, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik besar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Akibatnya, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Dan sungguh ini adalah kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Oleh karena itu, hati-hatilah saudaraku terhadap dosa yang satu ini. Terkadang seseorang terjerumus ke dalamnya sedangkan dia tidak menyadarinya. Bentengilah dirimu dengan perisai ilmu agama, belajarlah dan berdoalah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiyah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang syirik membatalkan amal. Pernahkah Anda kehilangan file data berharga hasil kerja keras Anda selama berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sedih bukan? Terkadang seseorang berani untuk membayar jutaan rupiah asal file tersebut kembali. Saudaraku, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan orang-orang sebelummu, bahwa apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal amalanmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66. Di dalam ayat ini disebutkan seorang nabi pun akan batal amalannya apabila ia berbuat syirik. Oleh karena itu, jagalah amalan yang sudah Anda tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan Anda hilang begitu saja karena kejahilan Anda terhadap tauhid dan syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa bisa menghancurkan amalan sebesar gunung, dan belum tentu ada waktu lagi untuk menabung kembali. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiyah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang taubat dari kesyirikan. Orang yang berbuat syirik dan meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni. Namun apabila ia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah akan mengampuni dosanya, bagaimanapun besar dosa tersebut. Taubat nasuha adalah taubat yang terpenuhi di dalamnya 3 syarat berikut. Pertama, menyesal.
Kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berbuat dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya lahir dalam keadaan Islam, bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam ketika sudah besar dan sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan. Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam kesyirikan, maka seseorang harus mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik, serta mengetahui jenis-jenis kesyirikan sehingga bisa menjauhinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang apa itu tauhid. Saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Sebelum jauh melangkah di dalam silsilah ini, tentunya kita harus benar-benar memahami apa makna tauhid yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Tauhid secara bahasa adalah mengisahkan. Adapun secara istilah, maka tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah. Seseorang tidak dinamakan bertauhid sehingga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lain. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, baik kepada seorang nabi, malaikat, atau selainnya, maka inilah yang dinamakan dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Zat yang telah menciptakanku." Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, yaitu tidak boleh diganggu, dan perhitungannya
atas Allah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua, yaitu sebagai berikut. Nafi atau pengingkaran, yaitu pada kalimat la ilaha yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini adalah kalimat pengingkaran, yakni mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itsbat, yaitu penetapan pada kalimat illallah yang artinya kecuali Allah. Ini adalah kalimat penetapan, yakni menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Wallahul muwaffiq. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang termasuk syirik memakai jimat. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai seorang muslim untuk hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan merasa cukup dengan Allah di dalam usaha mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, seperti dalam mencari rezeki, mencari keselamatan, kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain, serta tidak bergantung sekali-kali kepada benda-benda yang dikeramatkan seperti jimat, wafak, susuk, dan yang sejenisnya. Rasulullah SAW mengingatkan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut adalah sebab saja, maka hal itu termasuk syirik kecil, karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, padahal yang berhak menentukan sesuatu sebagai sebab atau tidak adalah zat yang menciptakannya, yaitu Allah. Perlu diketahui bahwa dosa syirik kecil tidak bisa disepelekan, karena dosa syirik kecil tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar, seperti dosa zina, dosa membunuh, dan lain-lain. Kemudian apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut dengan sendirinya memberikan manfaat dan memberikan mudarat, maka hal itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita untuk meninggalkan perbuatan syirik yang sudah tersebar ini, dan menjadikan ketergantungan hati kita dan mereka hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang berlebihan terhadap orang soleh adalah pintu kesyirikan. Orang soleh adalah orang yang baik karena mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka di dalam kebaikan. Berteman dan bermajlis dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Membaca perjalanan hidup mereka bisa menambah keimanan dan meneguhkan hati. Menghormati mereka adalah diperintahkan selama masih dalam batas-batas yang diizinkan agama. Namun, berlebih-lebihan terhadap orang soleh, seperti mendudukkan mereka di atas kedudukannya sebagai manusia, atau menyifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan menurut agama. Karena hal ini dapat menjadi pintu terjadinya kesyirikan dan penyerahan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, anak, dan semua manusia adalah sebuah kewajiban agama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya sebagai seorang hamba Allah dan seorang rasulnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh disembah, dan beliau adalah seorang Rasul, maka tidak boleh dicela dan diselisihi. Apabila berlebih-lebihan terhadap sebaik-baik manusia saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan, maka bagaimana dengan yang lain? Di antara bentuk hulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh adalah meyakini bahwa mereka mengetahui ilmu gaib, atau membangun di atas kuburan mereka, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di samping kuburan mereka, dan lain-lain. Dan yang paling parah adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang sihir. Sihir bermacam-macam jenisnya. Sihir yang merupakan kesyirikan adalah sihir yang terjadi dengan meminta pertolongan kepada setan. Padahal setan tidak akan menolong seseorang kecuali setelah melakukan perkara yang dia ridhai, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyerahkan sebagian ibadah kepada setan tersebut, atau dengan menghina Al-Quran, atau dengan mencela agama, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 perkara. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini adalah hukuman mati bila dia tidak bertobat, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berhak melakukan hukuman tersebut adalah pemerintah yang sah, bukan individu-individu. Mempelajari sihir termasuk perkara yang diharamkan, bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Demikian pula meminta supaya disihirkan juga perbuatan yang haram, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa bukan termasuk pengikut beliau orang yang menyihir dan yang minta disihirkan, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk membentengi diri dari sihir. Di antaranya adalah dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan, seperti zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, zikir akan tidur, mau makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar kecil, keluar dari kamar kecil, dan lain-lain. Selain itu, juga membersihkan diri dan rumah dari perkara-perkara yang membuat ridha setan, seperti jimat-jimat, musik, gambar-gambar makhluk bernyawa, dan lain-lain. Apabila qadarullah terkena sihir, maka hendaknya bersabar, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon darinya kesembuhan, dan berpegang dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan, serta jangan sekali-kali berusaha menghilangkan sihir dengan meminta bantuan jin, baik secara langsung maupun lewat dukun, paranormal, dan yang semisal dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang perdukunan. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, seperti mengetahui barang yang hilang dan pencurinya, mengetahui ramalan nasib, dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu, seperti dengan melihat bintang, menggaris di tanah, melihat air di mangkok, dan lain-lain. Dengan cara ini, para dukun memakan harta manusia. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa perdukunan dengan namanya yang bermacam-macam adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Ilmu gaib yang mereka akui pada hakikatnya adalah kabar dari jin yang mereka mintai bantuan. Sedangkan cara-cara tersebut hanyalah untuk menutupi kedoknya sebagai seorang yang meminta bantuan jin dan juga setan. Kita sudah mengetahui bersama bahwa iblis sudah berjanji akan menyesatkan manusia dan menyeret mereka bersamanya ke dalam neraka. Iblis dan keturunannya tidak akan membantu sang dukun kecuali apabila dukun tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menghukumi dukun sebagai orang yang kafir dengan sebab ini. Adapun harta yang dia dapatkan dari pekerjaan ini adalah harta yang haram. Berkaitan dengan ramalan yang kadang benar, maka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, bahwa para jin bekerja sama untuk mencuri kabar dari langit. Apabila mendengar sesuatu, maka jin yang di atas akan mengabarkan kepada yang di bawahnya, dan seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun. Terkadang jin itu terkena lemparan bintang sebelum menyampaikan kabar yang ia dengar, dan terkadang sempat menyampaikan sebelum akhirnya terkena lemparan bintang. Kabar sedikit yang sampai ini akan ditambah-tambahi oleh dukun tersebut dengan kedustaan yang banyak. Apa yang benar terjadi sesuai dengan yang dia kabarkan akan dijadikan alat mencari pembenaran dan kepercayaan dari manusia. Orang Islam dilarang sekali-kali datang ke dukun dengan maksud meminta bantuan kepada dukun tersebut, bagaimanapun susahnya keadaan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa mendatangi dukun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, namun kedua hadis di atas cukup menunjukkan besarnya dosa orang yang mendatangi dukun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita merasa cukup dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang at-tatayyur atau merasa sial dengan sesuatu. At-tatayyur adalah merasa akan bernasib sial karena melihat atau mendengar kejadian tertentu, seperti melihat tabrakan atau orang berkelahi atau yang semisalnya. Kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, seperti bepergian, berdagang, dan lain-lain. At-tatayyur termasuk syirik kecil apabila perasaan tersebut diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang at-tiyarah menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perasaan ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi takdir, sebagaimana hal ini dinafikan dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wala tiyarah," dan tidak ada tiyarah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tiyarah ini adalah hanya sebuah perasaan saja yang tidak akan berpengaruh terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengikuti was-was setan ini, dan hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi berupa kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seorang mukmin hendaknya yakin bahwa tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak melindungi dari keburukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bertawakal kepada Allah semata dan berbaik sangka hanya kepada Allah. Apabila datang perasaan was-was tersebut, maka hendaknya segera dihilangkan dengan tawakal dan tetaplah dia melaksanakan hajatnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Adapun at-tafa'ul, maka diperbolehkan di dalam agama kita. Tafa'ul artinya adalah berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. Dahulu Nabi SAW sering bertafa'ul, seperti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Utusan Quraisy saat itu bernama Suhail. Suhail adalah bentuk tasghir atau pengecilan dari Sahl yang artinya adalah mudah. Maka beliau pun berbaik sangka kepada Allah bahwa perjanjian ini akan membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat Islam. Maka benarlah persangkaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala setelah itu, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, membuka pintu-pintu kemudahan bagi umat Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang meramal nasib dengan bintang. Bintang adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah penciptanya. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bintang ini memiliki 3 faedah sebagai berikut. Pertama, sebagai perhiasan langit. Kedua, sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga,
adalah sebagai petunjuk manusia, seperti mengetahui arah utara atau selatan, mengetahui arah daerah, arah kiblat, atau mengetahui kapan datangnya musim menanam, musim hujan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bintang untuk perkara yang lain selain 3 perkara di atas. Seorang salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal kurang lebih pada tahun 110 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini bintang memiliki faedah yang lain selain 3 hal di atas, maka dia telah bersalah dan berbicara tanpa ilmu. Ucapan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Contohnya adalah meyakini bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang atau berkumpul dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh kepada keberuntungan seseorang di masa yang akan datang, baik dalam masalah rezeki, jodoh, dan lain-lain. Sebagaimana kolom yang ditemukan di beberapa koran dan juga majalah, membaca dan mempercayai hal seperti itu adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sama seperti orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Ancamannya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hendaknya kita semua takut kepada Allah dan jangan sekali-kali mencoba membaca kolom-kolom tersebut, serta jangan juga memasukkannya ke dalam rumah kita. Kita tutup segala pintu yang bisa merusak akidah kita dan keluarga kita, karena akidah merupakan modal kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiyah HSI Abdullah Rai.